Hai semuanya, assalamualaikum. Yuk kita buat puding lagi. Kali ini kita buat puding varian pandan yang Masya Allah aromanya sangat wangi. Tampilannya juga menarik, teksturnya super lembut. Nah, yang belum punya ide pengen bikin tagil apa ntar sore, yuk simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Oke, pertama-tama siapkan panci atau pan, siapkan juga satu mangkuk kecil. Terus ambil satu bungkus agar-agar bening, keluarkan 1 sendok teh, lalu simpan di dalam mangkuk kecil. Dan untuk sisanya tuang ke dalam panci. Kemudian keduanya kita sisihkan dulu. Lanjut, kita buat adonan karamel, masukkan ke dalam panci 30 gram gula pasir. Terus ini kita masak memakai api kecil hingga gulanya larut dan membentuk karamel. Jangan diaduk-aduk, cukup digoyang-goyangkan aja pannya seperti ini jika ingin meratakan gula atau karamel. Nah, jika gulanya udah larut semua, tambahkan 150 ml air putih, masukkan juga agar-agar yang kita simpan dalam mangkuk kecil, lalu segera aduk agar tidak menggumpal. Oke, jika adonan udah mendidih seperti ini, matikan api kompor, kemudian angkat lalu tuang ke dalam loyang ukuran 16 x 16 cm, tuang setengah bagian aja. Kemudian ini kita diamkan hingga setengah mengeras. Lanjut kita buat adonan pandan, siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bening. Ini kemasan 7 gram. Selanjutnya tambahkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Tambahkan juga 1 sendok makan tepung maizena. 100 ml jus pandan. Terus tambahkan juga 2 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Terus tambahkan air sebanyak 450 ml. Tambahkan juga pewarna hijau secukupnya, kemudian aduk hingga tercampur merata. Terakhir tambahkan 80 gram susu kental manis atau setara dengan 2 saset. Kemudian aduk lagi sebentar dan selanjutnya adonan kita masak. Ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, jika udah mendidih seperti ini, matikan api kompor, kemudian aduk-aduk lagi sebentar agar uap panasnya berkurang. Kita kembali ke lapisan karamel, ini udah terlanjur ngeset. Selanjutnya tusuk-tusuk seluruh permukaannya dengan garpu agar lapisan pandannya nanti bisa nempel dan tidak mudah terlepas saat mengeras nanti. Selanjutnya tuang setengah bagian adonan pandan. Kemudian kita diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Lanjut, ambil agar-agar yang tadi kita simpan dalam pan, tambahkan 1 kuning telur. Tambahkan juga 120 gram susu kental manis. Terus tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Terus ini kita aduk hingga tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata, tambahkan 500 ml air putih. Terus aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Oke, selanjutnya adonan kita masak. Ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Jika adonannya udah hangat, tambahkan 2 sendok makan margarin. Tambahkan juga sedikit pewarna kuning. Terus aduk-aduk lagi kembali hingga adonannya mendidih. Nah, ini udah mendidih, selanjutnya matikan api kompor, kemudian aduk-aduk lagi sebentar agar uap panasnya berkurang. Selanjutnya, angkat adonan lalu tuang ke dalam loyang. Nah, ini udah Umi tuang tapi tidak kerekor, tapi nggak apa-apa, ntar lihat caranya di lapisan selanjutnya ya. Ini kita diamkan hingga setengah mengeras.
Nah, kalau udah setengah mengeras, timpa dengan 3 sendok sayur adonan kuning. Jadi, cara membuat lapisan yang tadi nggak kerekord sama aja dengan lapisan yang ini ya. Selanjutnya, taburi coklat bubuk dengan cara diayak seperti ini. Jangan terlalu tebal agar rasanya nanti nggak pahit. Oke, kalau udah selesai, kita diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Dan kalau udah setengah mengeras, tuang lagi adonan kuning sebanyak 3 sendok sayur. Terus taburi lagi dengan coklat bubuk. Nah, begitu seterusnya hingga semua adonan habis. Nah, ini adalah adonan kuning yang terakhir. Selanjutnya kita diamkan hingga setengah mengeras. Oke, kita kembali ke sisa adonan pandan. Ini kita masak lagi kembali hingga adonannya panas. Dan jika adonannya udah panas, selanjutnya angkat lalu tuang ke dalam loyang. Tapi sebelumnya cek dulu lapisan kuningnya. Jika udah setengah mengeras, segera tuang adonan pandan. Terus ini kita diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Terakhir, tuang sisa adonan karamel jika adonan pandannya udah setengah mengeras. Dan jangan lupa adonan karamelnya dipanasin dulu ya sebelum dituang. Oke, karena ini adalah lapisan terakhir, jadi ini akan kita diamkan hingga set atau mengeras. Oke, kalau udah ngeset, keluarkan dari loyang. Kemudian iris-iris untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Nah, seperti ini tampilan dalamnya, cantik, rapi, dan menarik banget kan? Alhamdulillah, tutorial puding lapis legit pandannya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Ini beneran enak banget, lembut, wangi, gurih, legit, nggak bikin enak, manisnya juga pas, pokoknya recommended untuk dicoba. Jangan lupa dicoba ya. Oke, sampai di sini dulu video Umi, semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video Umi sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.